Sejarah kebakaran hutan di Indonesia. Peningkatan populasi di Jawa pada tahun 1870 menyebabkan hilangnya hutan-hutan primer di Jawa yang disertai dengan aktivitas manusia. Sekitar tahun 1982 sampai dengan 1983 terjadi kemarau panjang yang menjadi pemicu kebakaran besar di Kalimantan Timur yang menghancurkan 3,2 juta hektar hutan dan lahan. Tahun 1987 tercatat seluas 66.000 hektar hutan terbakar yang menyebar dari Sumatera bagian barat, Kalimantan, sampai timur. Tahun 1991, pada lokasi yang sama terjadi kebakaran yang menghancurkan 500.000 hektar hutan dan lahan. Tahun 1994, terjadi kebakaran besar di Pulau Sumatera dan Kalimantan dengan luasan 500.000 hektar. Kebakaran hutan pada tahun 1997 sampai 1998 menjadi bencana paling buruk sepanjang abad karena membakar hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan seluas 11,7 juta hektar. Sepanjang tahun 2002 hingga tahun 2009 terjadi kebakaran besar di areal milik perusahaan perkebunan dan konsesi kehutanan. Luas kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2015 mencapai total 60.000 hektar. Luas kebakaran hutan pada tahun 2016 sampai dengan September 2018 mencapai kurang lebih 30.000 hektar. Apa sih penyebab kebakaran hutan dan lahan? Ada dua kemungkinan yang terjadi, secara alami dan disengaja oleh manusia. Sebenarnya, kenapa sih hutan di Indonesia sering banget kebakar? Singkatnya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja membuka lahan dengan membakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu pasti panasnya luar biasa. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting, muncul percikan api dan kemudian bisa melahap seisi hutan. Dan gak cuma itu, faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan dan kadang apinya itulah yang bisa menyebar kemana-mana. Dampak karhutlah. Berikut beberapa dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Dengan banyaknya faktor penyebab kebakaran, maka banyak pula akibat dari bencana ini seperti hilangnya rumah bagi satwa liar, tersebarnya kabut asap yang dapat menimbulkan penyakit pernapasan, hingga menipisnya lapisan ozon karena lepasnya karbon ke udara. Lalu, sebagai manusia, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya bencana ini? 1. Jangan menghiraukan api yang menyala. 2. Jangan membuang rokok sembarangan karena dapat menyulut api. 3. Jangan membuka lahan dengan cara membakar hutan karena dapat menjadi tak terkendali. 4. Melakukan patroli keliling hutan secara berkala untuk mengawasi kemungkinan kebakaran. Dan kelima, ketika melihat api besar yang tak terkendali, langsung panggil pihak yang berwenang. Jenis-jenis kebakaran hutan. Kebakaran bawah atau ground fire. Situasi ini, api membakar bahan organik di bawah permukaan serasa. Penjalaran api yang perlahan dan tidak dipengaruhi oleh angin menyebabkan tipe kebakaran ini sulit untuk dideteksi dan dikontrol. Kebakaran bawah adalah tipe kebakaran yang umum terjadi di lahan gambut. Kebakaran permukaan atau surface fire. Di situasi ini, api membakar serasa, tumbuhan bawah, bekas limbah pembalakan, dan bahan bakar lain yang terdapat di lantai hutan. Kebakaran permukaan adalah tipe kebakaran yang umum terjadi di semua tegakan hutan. Kebakaran tajuk atau crown fire. Di situasi ini, api menjalar dari tajuk pohon ke tajuk pohon yang lain yang saling berdekatan. Kebakaran tajuk sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Kebakaran tajuk sering terjadi di tegakan hutan konifer dan api berasal dari kebakaran permukaan. Api adalah reaksi kimia
dari beberapa elemen yang mengalami pembakaran dan menghasilkan panas. Api terbentuk dari 3 unsur, yaitu sumber panas, bahan bakar cair seperti bensin, atau bahan bakar padat seperti kayu. Dan unsur terakhir pembentukan api adalah oksigen. Dari ketiga unsur tersebut, sering disebut dengan teori segitiga api. Bagaimana cara memadamkan api? Sangat mudah, kita hanya perlu menghilangkan salah satu elemen yang ada dalam teori segitiga api. Untuk menghilangkan salah satu elemen, kita bisa menggunakan air dengan mengarahkan ke pusat api.